Iya, jadi skoliosis itu sebetulnya adalah kelainan pada tulang punggung, di mana tulang punggung yang kalau kita lihat dari depan itu harusnya tegak atau lurus begini, pada skoliosis bentuknya menyerupai huruf S begitu loh. Dan skoliosis ini sebetulnya memiliki beberapa grade atau beberapa derajat kemiringan begitu loh. Ada yang hanya miring sedikit, ada miringnya jauh. Dan sebetulnya kalau kita mau lihat skoliosis atau enggak, yang paling gampang adalah kalau kita lihat bahunya. Artinya kalau bahunya itu tidak sama rata, artinya agak sedikit miring ke salah satu sisi, maka itu mengalami skoliosis. Nah, kadang-kadang banyak yang nggak sadar nih punya skoliosis, sadarnya belakangan begitu skoliosisnya. Iya, jadi keberadaan skoliosis itu seringkali tidak disadari ya gitu ya. Tetapi kadang-kadang justru skoliosis itu baru didiagnosis atau baru ketahuan setelah misalnya lagi ngukur baju gitu loh. Nah, itu baru kelihatan tuh loh, kok nggak sama tinggi ya gitu loh. Itu baru ketahuan di situ. Jadi kalau kita bicara mengenai dampak skoliosis terhadap kehamilan sendiri, sebetulnya skoliosis sih nggak berpengaruh terhadap kehamilannya ya. Artinya si bayinya nggak akan kenapa-kenapa kalau ibunya skoliosis begitu. Tetapi lebih mungkin ibunya mengalami keluhan-keluhan yang berhubungan dengan tulang pinggang atau tulang punggung bila ibunya mengalami skoliosis gitu. Misalnya adalah apa? Pada saat hamilnya makin gede, hamilnya makin besar, maka sakit di pinggang atau di punggung bagian belakang itu akan menjadi lebih sakit gitu loh. Lebih cepat capek, lebih sakit, lebih berat, kadang-kadang sampai susah jalan begitu loh. Dan kadang-kadang seperti yang kita ketahui bahwa skoliosis itu seringkali nggak berdiri sendiri. Artinya skoliosisnya nggak cuman bentuknya seperti S saja begitu, tetapi kadang-kadang disertai kelainan tulang punggung yang lain. Misalnya seperti agak membungkuk atau kifosis kita bilangnya. Jadi kifoskoliosis, nanti udah bentuknya S tambah bungkuk pula ke depan begitu. Jadi makin banyak kelainan yang ada pada tulang punggungnya. Dan otomatis semakin banyak kelainan yang terjadi pada tulang punggungnya, itu akan semakin memberikan beban atau semakin memberikan rasa tidak nyaman di tulang punggung, terutama di daerah lumbal atau di daerah apa ya kita bilangnya, pinggang bagian belakang ya. Nah, dan itu akan membuat rasa nyerinya makin sakit, terutama pada mulai memasuki trimester ketiga ke atas begitu. Nah, kita juga harus tahu bahwa sebetulnya kejadian kelainan pada tulang punggung ini, itu cukup sering, sangat sering malahan. Dan ini bisa sebetulnya dipengaruhi oleh karena gaya hidup yang paling simpel sejak masa anak-anak, yaitu cara bawa tas begitu loh. Jadi kalau bawa tas, misalnya tas ransel tapi tarikannya nggak sama kanan kiri, berat ke satu sisi, terus menerus selama berbulan-bulan, bertahun-tahun akan bikin semakin miring ke arah sisi yang lebih kencang. Atau pakai tas lempang ke satu sisi begitu, itu juga akan sangat mempengaruhi kemungkinan terjadinya skoliosis karena berat ke satu sisi begitu.